Welcome back to Chat and Chill with me, Samantha Paskah. Seperti biasa, hari ini aku gak sendiri karena aku ditemani oleh dua perempuan cantik ini. Yeay! Woo! Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dong, karena tak kenal maka tak sayang. Ayo Kim, silakan perkenalkan diri kamu. Hai Kak. Hai Kim. Nama aku Kim, aku umur 14, sama aku anak small groupnya Kak. Wow, itu small group berapa tuh berarti? 8. Wow, nah ini kakaknya nih. Silakan Kak Kezia. Hai, iya, aku Kezia Katrina ya kan guys. Jadi aku itu adalah small group leader kelas 8 female, which is small group leader Kim. So di sini kita bakalan ngobrol. Nah, hari ini kita bakal ngobrol. Tapi keren banget ya karena itu kayak regenerasi gitu. Ada SGL, ada anak SG-nya. Kita akan tunggu SG-SG lainnya. Oke, hari ini kita bakal ngobrol tentang tema kita bulan lalu, yaitu habits. Nih, sebelum itu kalian datang gak nih ke online gathering yang bulan lalu? Aku bolos sekali. Oh, terima kasih kejujurannya. Kak Kezia gimana? Aku hadir dong. Wih. Sebagai small group leadernya harus hadir gitu iya, kan. Teguran dan ketukan ya. Oke, nah jadi kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang habits, kebiasaan. Gimana kebiasaan kita itu bahwa kita lebih dekat ke Tuhan dan kita bisa semakin percaya sama Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Ih, seru banget ya, deep banget ya. Tapi kita akan santai karena ini chat and chill gitu. Setuju banget. Nah, oke, kan tadi aku udah mention tentang hubungan, tentang habit, tentang Tuhan. Nih kalau misalkan aku bilang kayak Tuhan atau God, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kalau Kim dengar God itu apa sih? Love, cause God is love. Oh wow, keren. Karena memang Tuhan tuh kasih sih, benar mengasihi. Kalau Kezia gimana? My soul. Wow, jiwa tapi beneran Bener jiwa. ya? Jiwa aku my soul sih. Benar-benar. Memang kita tuh kalau kita mandang Tuhan tuh beda-beda ya. Ada yang Bapa, ada yang kasih. Tapi keren banget sih ini kasih dan jiwa ya. Wow, keren. Nah, kan kita udah tahu nih kita tuh lihat Tuhan sebagai apa sih? Sebagai kasih, sebagai jiwa, sebagai Bapa, sebagai sahabat. Nah, kan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tuh percaya sama Tuhan ya. Kita punya iman. Tapi memang iman kita tuh nggak kelihatan karena kita dari hati kita dari percaya. Nah, apa sih yang bikin kalian tuh bisa percaya sama Tuhan? Apa yang bikin iman kalian tuh kuat untuk percaya sama Tuhan? Mungkin bisa mulai dari Kak Kezia. Dari aku. Kenapa aku bisa punya iman yang kuat sama Tuhan? Ya gimana ya guys, karena aku bukan kayak bersyukur karena kebaikan Tuhan aja, tapi karena pengorbanannya. Jadi ya itu alasan aku bisa punya iman yang kuat sama Tuhan ya, karena he's my soul gitu kan, kayak my best friend. Jadi karena pengorbanannya Tuhan, jadi ya udah aku percaya kalau Tuhan tuh yang bener-bener nebus dosa aku dan teman-teman, supaya aku bisa lebih kayak percaya dan tahu kalau memang kebenaran dan keselamatan tuh bener-bener ada. Jadi di situ aku punya iman yang kuat sama Tuhan tuh karena itu. Wow, karena Kezia percaya kalau Tuhan itu udah mati, bangkit dan juga selamatin Yes. kita semua ya. Dan mungkin dari hal-hal yang Tuhan Yesus sudah bikin juga kehidupan Kak Kezia ya. Kayak dari misalkan di lowest point atau bahkan di happy itu Tuhan selalu ada ya. Setuju banget. Setuju banget. Kalau Kim gimana? Aku bisa punya iman dalam Tuhan karena setiap kali aku pikir, aku bisa ingat. Setiap kali aku sedih or sad atau kayak lowest point yang kamu mention, aku bisa ingat Tuhan is always there for me. Yes. Because He loves me. Yes. Jadi emang dari jawaban Kezia dan Kim itu memang kita tuh harus tahu dulu kalau Tuhan tuh memang udah sayang sama kita. Yes. Dan Tuhan tuh selalu ada. Jadi dari situ kita tuh percaya, oh walaupun misalkan ngerasa, aduh nilaiku parah banget nih di sekolah, aduh teman-teman jauhin, tapi Tuhan tuh tetap ada. Relate. Dan Bener situ sih. tinggal kita nih, kita mau nggak buka hati buat Tuhan gitu ya. Ya, Wah. Nah sekarang kita bakal lebih dalam lagi nih, karena ngomongin tentang pengalamannya Kim dan Kak Kezia. Nah, ada nggak sih, kan tadi kita ngomongin tentang habits, kebiasaan. Ada nggak sih kebiasaan teman-teman semua yang relate sama hubungan dengan Tuhan? Misalkan kayak, oh aku doa nih setiap pagi, sebelum tidur aku doa. Ada nggak? Boleh deh Kim sharing dulu kebiasaan tentang hubungan dengan Tuhan gitu. Kalau aku sih doa sebelum tidur. Aku kalau doa, aku talk to God kayak dia tuh my sahabat gitu. Jadi selalu casual gitu, Yes. tapi masih respectful of course lah. Yes. Jadi tentang I share tentang family, tentang my friends, tentang what happened today at school and stuff like that. So jadi close gitu. Wah keren banget ya. Jadi emang Kim itu menganggap Tuhan kayak sahabat. Jadi mungkin Kim gak terlalu mikir, aduh
kalau doa berarti harus atur kata-kata lagi ya. Enggak ya, udah langsung ngomong aja ya. Ngomong ke Tuhan. Itu keren banget sih. Karena mungkin teman-teman di sini ada yang mikir, aduh aku kalau doa nih kalimat aku harus perfect nih. Padahal sebenarnya itu kan kita ngobrol aja ya sama Tuhan. Wah, keren banget Kim. Kalau Kak Kezia gimana? Ya, kalau aku thank you Kim, itu bener, aku hampir sama sih kayak Kim. Cuman kalau aku lebih kayak ke little things, bener-bener kayak di hal kecil aja pun. Misal aku lagi pengen pilih baju gitu kan, aku kayak yaudah ngobrol aja, Tuhan aku pilih baju yang mana ya kira-kira. Oh kemarin gini kejadian, jadi kemarin aku pengen beli sunscreen kan, terus aku bilang gini, Tuhan kan udah ciptain aku nih ya sebagai anaknya Tuhan kan, jadi kayak ngerayu Tuhan gitu loh, ya bolehlah aku beli sunscreen sekali boros gitu kan, dengan kata self love gitu kan. Tapi bener-bener kayak aku ya, tapi kayak aku mikir lagi, ih gila ya, bener-bener gue kayak ngobrol tuh ya udah seakan-akan tuh emang Tuhan tuh ada dengerin gue dan tahu banget pasti Tuhan jawab. Jadi kayak misalkan aku minta izin pun ya udah kayak ngomong, Tuhan kan jadi aku sekarang pengen ketemu nih sama ini, Tuhan nanti tolong ya sertain aku ngomong kayak gimana sama dia, dan obrolan kita tuh supaya bisa lebih memuliakan nama Tuhan. Jadi udah bener-bener itu yang bikin hubungan aku sama Tuhan tuh komunikasinya lebih lancar dan udah gitu. Jadi kebiasaan ya. Benar. Nah bener kan banget. kalau misalnya kita bisa ngobrol sama Tuhan, berarti kan kita dekat ya sama Tuhan karena kita udah nganggep Tuhan sahabat sebagai Bapa. Nah aku tuh pengen tahu misalkan dari Kezia sama Kim, gimana kalian tahu ini nih jawaban Tuhan, atau nah ini nih Tuhan lagi jawab nih, itu tuh gimana Konfirmasinya gitu ya. konfirmasinya gimana? Boleh aku jawab dulu ya sebentar? Yes, boleh. Iya, jadi kalau misalnya aku tahu itu konfirmasi dari Tuhan, kayak gini nih misalnya aku lagi memikirkan sesuatu nih, aduh gimana ya, Tuhan bakal jawab nggak ya, Tuhan bakal jawab nggak ya, terus ntar tiba-tiba ada teman atau ada orang yang ngomongin tentang apa yang aku pikirin gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak oh my god, ini konfirmasi nih dari Tuhan. Misalnya aku lagi pengen jalan ke Dufan gitu kan, terus temen aku ngomongin kita ke Dufan yuk. Jadi yang aku minta sama Tuhan aku pengen ke Dufan nih gini, tapi Tuhan bolehin nggak ya gini. Temen aku ngajak atau enggak mama aku ngomong yang aku pikirin gitu. Jadi aku percaya banget itu konfirmasi yang jawaban dari Tuhan gitu sih kalau dari aku. Kayak hal-hal kecil juga Hal-hal kita kecil, tahu ya. bener. Kalau Kim gimana? Sama sih, jadi setiap kali aku minta something from God, nanti bisa hari kebesokannya atau besokannya lagi ada sesuatu yang terjadi, kayak misalnya mami ngomong atau my sister atau apa yang bikin aku bener dong berarti ini. Keren. Aku juga ada sih hal-hal kecil yang kayak ini pasti Tuhan nih yang bekerja. Dan aku tuh yakin dan percaya banget sih kita bisa ngerasa kayak gitu karena kita tuh udah deket sama Tuhan dan kita jadiin doa saat teduh sebagai kebiasaan. Jadi kita tahu gitu, ini jawaban dari Tuhan. Nah ini mau ngomongin tentang pengalaman lagi nih. Kita baik cerita ya di sini. Gak apa-apa. Jadi misalkan kalian udah merasakan hadirat Tuhan, aku yakin sih pasti kita Kim atau Kezia udah sering merasakan nih Tuhan hadir saat aku PPW, saat aku doa. Ada nggak sih satu momen yang ini memorable banget nih gitu? Atau ini aku lagi jamah banget, ada nggak sih tuh momen kapan? Boleh banget cerita. Waktu aku kelas 7, aku sama sekolah ikut pergi retret. Terus abis retretnya selesai, aku diminta sama salah satu orang yang dari retret itu, suruh ngomong one on one gitu. Terus dia ngomong ke aku tentang iman aku and my belief in God gitu. Terus menurut aku itu sangat powerful karena di saat itu aku merasa kayak Tuhan bener-bener beside me, and I thought that was like super cool gitu. Jadi dan di situ kamu kayak sampai ini nggak mungkin nangis atau gimana? Hampir atau reaksi nangis. kamu gimana saat itu? Saat kamu tahu ini ada Tuhan nih di samping aku, itu kamu gimana? hampir nangis. Tapi nangis gak? Hampir ya, tapi itu Hampir, pasti karena udah agak malu karena ada orang yang Iya. nangis. tapi pasti udah kayak yes Lord gitu ya. Wah. Yes Lord. Kalau Kezia gimana? Kalau aku ini pengalaman experience ya. Duh, aku jadi takut nangis beneran. Jadi, apa? pernah kan semua. di malam Paskah gitu kan ya. Jadi enggak sih, itu lebih tepatnya midnight, itu tengah malam. Aku tuh kayak sebelum aku tidur tuh aku juga pernah sharing ini di Instagram kalau nggak salah. Aku bilang ini aku tuh cerita itu malam itu aku bener-bener uring-uringan, kayak I can control myself itu, pokoknya kayak bener-bener aduh perasaannya kenapa sih ganggu banget gitu, perasaan gelisah, rasa takut, pokoknya bener-bener nggak nyaman perasaan itu. Terus aku bilang ini, tolong ya aku mau tidur. Itu aku ngomong sama keadaan sekitar itu, tolong ya aku pengen tidur, nggak boleh ada yang ganggu aku selain Tuhan yang pengen ngomong sama aku gitu. And then pas aku tidur, aku inget banget jam 1.45 itu aku lihat handphone, then ada yang bilang gini,
hai anakku gitu kan. Pokoknya dia pakai bahasa I don't know kayak bahasa kasih, tapi dia bilang ini hi my little girl, dia bilang gitu kan. Ayo bangun, aku sayang pokoknya sama kamu, pokoknya gitu. Udah jangan merasa gelisah atau gimana. I love you, dia bilang gitu. Terus kayak bener-bener then I cried di situ. Aku nangis. Aku kayak yes God, love you too. Aku bilang kayak ternyata memang Tuhan ini ya yang Tuhan mau. Tuhan ternyata jawab doa aku gitu. Sampai aku sampai sekarang suka ngebayangin gitu loh. Gila ya Tuhan bener-bener baik banget, sampai hal kecil pun aku pengen ke Sandung pun gak jadi. Terus aku bilang gila ya Tuhan itu sebaik banget sih, kenapa sih sampai segitunya baiknya sampai hal kecil. Jadi tuh aku bisa inget kebaikan Tuhan dari situ gitu loh Kak. Jadi banyak banget experience sama Tuhan yang bener-bener bikin aku amazed sama kasihnya. Dan itu kau pasti kayak ngerasa hadirat Tuhan turun ya Banget. Walaupun bahkan itu sekalipun itu di kamar atau pas mau tidur gitu Lagi ya. tidur malahan, Lagi aku tidur dibangunin. Kayaknya ada check my highlights pokoknya ya. Iya. Check my highlights. Iya, jadi emang pengalaman Kim dan Kezia tuh berbeda, tapi yang menjadi sama ya Tuhan ada di situ. Waktu itu Kim waktu ada acara sekolah dan Kezia bahkan lagi tidur. Gitu ya, Kes. Wow. Dan di sini tuh ngebuktiin kalau misalkan memang Tuhan tuh tahu isi hati kita. Tapi kita nih mau nggak sih untuk buka hati kita untuk Tuhan? Dan caranya tuh apa sih kalau misalkan kita mau buka ya dengan kayak doa dan saat teduh segala macam gitu. Dan ini nih satu lagi nih tentang pendapat kalian. Gimana sih caranya? Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu gimana ya Kak Kezia dan Kim, gimana cara supaya kita itu bisa tahu Tuhan lebih dalam lagi. Boleh nggak Kak sharing misalkan dari pengalaman Kakak juga boleh. Dari Kakak mungkin awalnya ignorance tapi lama-lama nih gue butuh Tuhan banget, itu gimana? Oke, thank you sudah bertanya. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Lanjut saja. Oke, jadi ini spesial banget sih, kayak itu bener-bener sih guys. Satu itu bener-bener komunikasi itu penting banget. Yang tadi aku bilang hal kecil pun udah omongin aja sama Tuhan. Jangan takut, jangan suka ngerasa dijudge, jangan malu, udah jujur aja. Jadi menurut aku untuk bangun hubungan sama Tuhan tuh yang penting komunikasi. Apa-apa jangan ditutupin. Terus semuanya kayak kita berserah aja gitu loh. Even kita lagi ngerasa bener-bener gak bisa terbuka sama siapa-siapa, kita nangis pun Tuhan tahu, karena Tuhan tuh tahu bahasa air mata. Jadi udah kita nangis pun tapi balik lagi tuh jangan kayak merasa kasihan banget gitu sama diri sendiri. Lebih kayak ke berserah sama Tuhan gitu loh. Di situ aku yakin banget dan percaya banget pasti Tuhan jamah dan Tuhan ada dan tuh bisa ngebangun hubungan kita sama Tuhan. Gitu menurut aku. Wow, thank you Kak Kezia. Nah, berbicara tentang komunikasi tadi, apa sih yang Kak Kezia lakuin? Misalkan kayak baca Alkitab dan dari situ Tuhan berbicara, atau berdoa saat teduh. Mungkin boleh share rutinnya Kak Kezia gitu, gimana gitu. Saat teduh atau gimana? Oke, emang saat teduh baca Alkitab itu sangat penting dan itu harus, even though kalian baca cuma satu pasal, itu nggak apa-apa banget. Ya emang kebiasaan, emang itu gimana ya, awalnya tuh aku bener-bener kayak aduh males banget baca Alkitab, males banget untuk buka, bukan males sih, lebih kayak nggak ngerti apa isinya gitu kan, pas apalagi perjanjian lama gitu kan. Kayak aku mikir ini apa ya, ini kayak korban bakaran, korban ini, korban itu, kayak aku nggak ngerti gitu loh. Tapi karena tuntunan Tuhan aku semakin pengen tahu, karena aku tahu ada hidup aku di firman itu, jadi aku penasaran nih, semakin penasaran. Jadi aku kayak bangun hubungan sama Tuhan lewat doa pagi, baca Alkitab dan renungin itu kayak jadi kayak misalkan kalau aku udah nggak ngelakuin itu, aku merasa bersalah dan merasa kurang. Jadi itu udah menjadi suatu kebiasaan. Nah, dan itulah habit dimana kalau kita ngelakuin kayak rasa kurang. Bener. Udah keskip apa ya? Wah, Kak Kezia keren banget, keren. Dan tadi timbul deh rasa penasaran ya. Penasaran. Ngerti, tapi pengen tahu ini tentang apa sih? Tentang apa sih? Yes. Thank you Kak Kezia. Kalau Kim gimana? Aku sih, cara aku tahu untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan tuh aku doa. Setiap pagi sama setiap malam sebelum tidur aku doa. Sebenarnya di awalnya aku nggak suka doa. Aku dulu juga nggak suka baca Alkitab, tapi kan pernah dipaksa sama mami. Jadi kita semua pernah merasakan itu ya. Iya, disuruh mau apa-apa. Baca 4 pasal setiap hari, tapi setelah aku baca kan nggak masuk ke kepala, karena bacanya bukan karena mau, tapi karena dipaksa. Jadi abis itu aku off sebentar, tapi lama-lama aku merasa kayak ada yang kosong gitu. Jadi kalau aku baca jadi ada yang dapet. Wow, ada penuh ya hati kamu langsung, kayak ada yang terpenuhi. Wow, ada lagi Kim? Ada cerita lagi? Atau mungkin tips and trick? I think yang pentingnya harus niat.
Yes. Sama harus patient juga karena nggak bisa overnight gitu. Jadi kalau tips and tricks sih patience, harus ada mau benerannya and give it some time. Yes, thank you Kim. Dan memang kebiasaan itu tuh dari hal kecil, tapi semakin sering dilakukan ya akan jadi habit yang baik. Apalagi kita membangun hubungan dengan Tuhan. Aku terberkati banget dengan Kezia dan Kim sih tentang cara-cara daily devotion atau gimana pun itu. Dan berbicara tentang daily devotion, kita juga ada Bible plan kan. Ya, itu. Itu ada Bible plan. Jadi mungkin teman-teman yang bingung, aduh aku baca apa hari ini ya, aku mulai dari mana ya. Nah, ikut aja Bible plan. Jadi nanti bisa minta ke small groupnya masing-masing di WhatsApp. Kan Kim juga dapatkan dari Kak Kezia ya. Gitu guys. Jadi aku tuh sedih karena ini sebenarnya kita udah di ujung, padahal aku pengen ngobrol-ngobrol lagi. Enggak, ini nggak boleh selesai. Oh, ini nggak boleh selesai. Lanjut ya. Kita akan lanjut bersama small group masing-masing ya. Dan pokoknya thank you banget untuk hari ini tentang pembicaraan kita tentang habit, gimana kita bisa lebih dekat sama Tuhan, bisa semakin percaya sama Tuhan lewat hubungan kita dengan Tuhan. Thank you banget Kezia dan Kim udah sharing tentang kehidupannya, udah mau terbuka. Ada nggak pesan terakhir untuk teman-teman di rumah? Apa ya? Oke, semangat. Jangan lupa baca at least 1 pasal ya. Thank you. Yes. Dan kalau Kim gimana? Doa. Wow. Ini satu kata powerful banget, doa. Doa. Tapi memang itu sih jawaban dari segala kegelisahan, kesedihan. Oke, it's a wrap. Thank you. Thank you, Dan Kak. thank you juga untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ini akan tayang di YouTube Grow Center YouTube channel. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan jangan lupa juga stay connected di Instagram growyout @growyout.gc. Thank you. Thank you See you on all. another Thank you. episode. God bless you. God bless you all. God bless you.